Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are always in a good condition. Oke, jadi di sini kami dari kelompok ke-13 yang beranggotakan saya sendiri Silvan Pratama dengan NIM 23030190086. Kemudian ada Ziana Fauzia Rohmah dengan NIM 23030190088 dan juga Alvina Cahya dengan NIM 23030190090. Nah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah kurikulum 2013. Oke, baik langsung kepada materi yang pertama yaitu pengertian dari kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 atau yang sering kita kenal atau kita sebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering kita dengar sebagai KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, dalam kurikulum 2013 tentunya memiliki tujuan. Tujuan dari kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kemendikbud tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang berbunyi, tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan juga afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ziana Fauzia Rohmah. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Pengertian dari implementasi adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang tanpa batasan apapun, mulai dari bidang pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan banyak lainnya. Selanjutnya, menelaah kurtilas di sekolah atau kurikulum 2013. Yang pertama, materi pembelajaran. Materi bahasa Inggris SMP kelas 7 semester 1 mengenai teks lisan dan tulis untuk meminta perhatian serta responnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu menggunakan metode saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat rangkaian aktivitas pengumpulan data, mulai observasi, menanya, eksperimen, mengelola informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Kita masuk ke slide nomor 5, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran comparative learning atau model pembelajaran komparatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, dan suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan rangkaian sebuah siklus yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tersebut adalah yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Kita masuk ke slide nomor 6, yaitu penilaian kurikulum. Penilaian ini mencakup beberapa hal. 1. Penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan. Penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksud sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan.
Penilaian pengetahuan kurikulum 2000 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkat proses berpikir. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi dasar, aspek keterampilan. Untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai, tidak semua komponen dasar dapat diukur dengan penilaian kinerja, tetapi dapat melalui penilaian proyek atau portofolio. Penentuan teknik penilaian didasarkan pada karakteristik kompetensi keterampilan yang hendak. Thanks for your attention. Sorry is my mistake. If you have any question, you can ask in the group WhatsApp. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.